Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin ada di antara saudara yang merasa ini cuma retorika saja atau sesuatu yang masa sih, ya. Tapi ya nggak apa-apa, maka itu kita bahas. Living without anxiety, hidup kalau bisa nggak perlu ada kekhawatiran, nggak perlu ada kecemasan, ya. Apakah bisa ya? Kalau firman Tuhan sih ngomong bisa ya. Karena dari awal kan sudah tahu ya, goal, tujuan daripada Tuhan adalah ingin membuat kita kembali kepada desainnya yang semula. Seperti waktu Tuhan menciptakan Adam, ada di Taman Eden. Nah, coba saudara renungkan, adakah di Taman Eden itu anxiety? Adakah di Taman Eden itu ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain? Tidak ada mestinya kan? Nah tujuan, tapi memang karena ini sudah sangat lama masanya, waktunya. Manusia ini disuguhi, ditawari, dan melihat realita di dunia ini yang cenderung toksik, cenderung meracuni pikiran, meracuni jiwa kita. Seolah-olah apa yang sebenarnya benar jadi seperti kebohongan. Apa yang justru sebenarnya desain yang betul kita anggap sebagai cuma retorika. Lah sayangnya, saya mau kasih tahu, sayangnya banyak orang-orang yang mengaku diri anak Tuhan, orang-orang Kristen justru menegaskan itu. Justru memboldness itu, jadi dunia akhirnya melihat, oh betul, semua itu cuma statement-statementnya orang Kristen aja. Betul ya? Ada kan di sini yang merasa, Allah Kristen gak Kristen sama aja kok. Allah melayani gak melayani, mau pendeta atau jemaat sama aja. Kita masih manusia biasa. Bahkan mungkin kita sering ngomong begitu juga. Betul? Tapi apakah itu benar? Apakah itu pantas? Nah hari ini kita coba, mengulas ini sedikit demi sedikit. Sudah tahu nggak? Kita nggak mungkin hari ini lepas dari yang namanya sosmed memang. Karena sudah nggak ada koran, ada sih, tapi jarang. Ada yang masih beli koran hari ini? Beli majalah secara paper gitu? Cetak. Nggak ada kan? Mungkin 1-2 orang aja. Bahkan sulit dicari. Kalau dulu di lampu-lampu merah banyak kan? Tiap pagi saya selalu langganan untuk koran Jawa Pos. Hampir setiap pagi. Zaman saya ngantor 25 tahun yang lalu. Hari ini nggak ada. Nah kalau dulu kan pilihannya kalau sudah beli satu merek, satu koran atau satu majalah, ya sudah nggak mungkin beli 10 merek kan. Habis duit kita, ya kan? Kita beli 1 majalah koran, 1 aja majalah, selesai. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Karena harganya juga lumayan, ya kan gitu ya. Lah hari ini masalahnya dengan kuota Rp5.000. Dengan kuota cuma Rp5.000, saya juga bingung kuota Rp5.000 sekarang. Saudara bisa baca puluhan ribu media hari ini. Di mana mereka sekarang tidak cuma mewartakan berita kebenaran. Berita yang fakta. Di situ ada propaganda, di situ ada fitnah, di situ ada pembelokan kebenaran, di situ ada hiburan memang, di situ memang terselip ada data-data yang akurat. Tapi relatif sedikit. Yang banyak justru yang toksik. Nah hari ini saya mau kasih tahu saudara, cuman sebagai pembukaan. Kalau ada sebuah berita yang kira-kira itu tidak berkaitan sama sekali dengan kita, tidak ada kepentingan dengan apalagi 3K kita, dengan keuangan, keluarga, dan kesehatan kita. Terus berita itu viral, berita itu menarik perhatian, bahkan sampai akhirnya membuat kita, kalau dengar orang yang berlawanan dengan yang kita percayai, kita jadi setengah jengkel. Saya mau kasih tahu ya, bijaksananya saudara harus stop mendengar berita-berita itu lagi dari pihak manapun. Contoh, ada nggak yang jengkel dengar berita ijazah palsu? Ada nggak? Kalau ada, stop, jangan denger lagi. Nggak ada kaitannya sama kita bro. Nggak ada korelasinya sama keluarga kita.
Apalagi dengan pertumbuhan iman kita. Gak ada sama sekali. Ngapain kita bingung? Ngapain kita? Aneh kadang-kadang ya. Kita dipermainkan oleh anak-anak. Para konten kreator itu dengan begitu gampangnya. Dengan begitu gampangnya. Padahal belum tentu mereka ditebus darah Kristus. Saudara sudah dibayar lunas dengan mahal oleh Kristus. Coba saudara. Waktu saya ngelihat itu semua saya kadang-kadang ngelus dada. Apa-apaan dunia ini ya. Tapi memang harus begitu. Nah saya kemarin nonton. Kan sekarang ini, nah ini yang agak sedikit lebih dewasa nih. Lebih oke kalau kita mendengar tentang berita-berita ekonomi deh. Kan masih ada kaitannya dengan 3K kita kan ekonomi. Dengan masa depan bangsa kita. Tentang ekonomi bagaimana. Itu masih lebih, menurut saya lebih berkualitas, lebih berbobot. Sekalipun harus hati-hati juga siapa yang saudara dengar. Hati-hati juga. Ya. Nah kalau saudara mendengar tentang berita-berita yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan geopolitik. Dengan masa depan daripada bangsa kita ini. Dengan masa depan daripada kehidupan kita. Memang lebih banyak kita itu anxiety-nya daripada kita itu tenang, saudara. Iya kan? Tapi hati-hati loh, saudara. Saya kok percaya bangsa kita nggak akan gelap karena ada terang dalam bangsa kita. Ada saudara. Gelap akan hilang begitu terang muncul. Karena menurut Einstein nggak ada yang namanya gelap sebenarnya. Gelap itu ada karena ketidakhadiran terang. Jelas? Begitu ada orang benar yang adalah terang, harusnya mau ekonomi seburuk apapun tidak akan gelap. Karena ada terang di situ. Nah, begitu saudara dikasih tahu bahwa bakal gelap, terus saudara dipropaganda, mendingan kita kabur aja. Loh, kan konyol banget. I tell you, saudara-saudaraku yang saya kasih, yang berencana ingin mengaburkan anak-anakmu, adikmu, keluargamu, orangmu terdekat keluar dari Indonesia. Gara-gara berita-berita itu, coba renungkan lagi dengan dalam. Perlukah kita kabur? Perlu gak sih? Jangan-jangan di sana saudara malah dianiaya. Jangan-jangan di sana saudara malah dipersekusi. Gak usah. Karena firman Tuhan ngasih tahu, engkau justru harus berdoa, berupaya, bekerja keras untuk mensejahterakan tempat di mana engkau dibuang atau ditempatkan. Itu tugas kita, saudara dan saya. Bukannya saudara ingin mengamankan perut saudara terus saudara malah kabur. Itu tidak ajaran Kristus sama sekali sebenarnya. Orang-orang yang cuma mementingkan kelangsungan hidupnya yang sementara dengan meninggalkan tempat di mana Tuhan sudah tetapkan. I tell you brother, sorry kalau saudara, sorry sekali lagi loh, saya sudah minta maaf ya. Jadi jangan tersinggung. Bahasa kasarnya, pengecut. Marah kan, marah kan? Ada yang mau kabur marah kan? Iya, pengecut. Tidak berani menghadapi fakta, kenyataan. Beginilah bangsa kita. Beginilah tempat kita dilahirkan. Beginilah tanah air kita. Kita mau apain sekarang? Kok ditinggal pergi? Wow. Ini kelihatannya lebih gak enak dari khotbah saya terakhir. Gak tahu karena mau akhir zaman bener ini. Saya kok kalau merenung inspirasinya begini-begini terus soalnya. Yes, ayo kita baca sekarang Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Saya baca 4 saudara selanjutnya ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir, cemas, apalagi takut tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu.
Oke, yang pertama saya mau bahas 3 kata seperti biasa. Saya mau kupas dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah kata, enak aja Paulus ini, nggak tahu kondisi kita ya. Emang lu nggak ngerti sih kondisi kita bagaimana. Hey, kenapa sih kok Paulus nulis ini pada waktu justru kita sudah bahas selama 2 bulan ini. Kok pada waktu dia di penjara Filipi? Kebetulankah? Kenapa sih buku yang disebut Sukacita ini kok justru ditulisnya pada saat Paulus justru mengalami tragedi kehidupan yang paling dalam, paling besar, paling apalagi nih? Wah, dalam kehidupan yang paling iya. Ya menantikan hukuman mati, saudara, mau apalagi? Kalau orang dunia ngomong hopeless, udah mau mati kok, tinggal nunggu hari. Kan begitu kan? Kok kenapa justru di waktu itu dia menulisnya? Kenapa nggak waktu dia lagi jaya-jayanya? Kenapa nggak lagi dia pelayanan ngerintis lagi maju-majunya? Enggak. Justru pada waktu titik-titik terakhir proses dia mengalami penderitaan berat yang akan menuju kepada kehidupan kekal. Dan bahkan bukan cuma Paulus. Sebelum Paulus adalah sebenarnya cuma mencontoh, adalah produk daripada yang sebelumnya. Siapa yang dibacain Martin tadi? Kenapa Kristus sang penebus itu harus manusia? Sebab kalau dia Superman atau manusia-manusia super lain yang tidak seperti manusia kita, terus dia ngomong jangan khawatir, bersukacitalah, make sense gak sih buat kita? Kita mau terima gak sih? Kenapa Kristus harus manusia dan juga bisa mengalami kekhawatiran dan juga bisa mengalami ketakutan dan juga merasakan sakit. Supaya apa yang dia sampaikan itu nyata. Saudara pun sanggup sebenarnya. Karena dia sudah melewati terlebih dahulu. Dan dia lolos. Makanya dia, kalau ada yang lain selain Kristus lolos, mungkin dia juga dikorbankan bisa. Gak harus Kristus. Gak harus percaya Tuhan Yesus kita. Tapi justru karena gak ada yang sanggup. Setelah lihat Musa. Siapa Musa? Jenderal. Pemimpin besar, memimpin jutaan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara tahu kenapa dia gak masuk tanah Kanaan? Cuma karena toksik. Karena udah gak kuat kebanyakan tiap hari mendengar sungut-sungut, mendengar keluhan, mendengar perkataan-perkataan toksik. Satu saat dia gak tahan juga dan dia tumpahkan kemarahannya itu. Kejengkelannya itu, sorry. Kalau saya kan jengkelnya syukur ya, masih cuma ngomong yang keras. Kalau Musa jengkelnya, dia melanggar firman Tuhan terusan. Melanggar kan? Dia memukul harusnya berapa kali? Batu karang itu. Terus dia pukul berapa kali? Nah, karena kesel. Nggak lolos juga. Ngerti ya? Lah Tuhan Yesus, waktu dia menghadapi Golgota, dia menghadapi kayu salib. Wih, terus peristiwa dia menghadapi itu ditikam dari belakang oleh orang yang duduk semeja. Selama 3,5 tahun makan siang malam bersama-sama. Sudah ingat perkataan Daud? Kalau yang nikam aku dari belakang, yang mengkhianati aku, orang yang di ujung sana, gak ada masalah. Tapi yang paling jadi buat aku berat, mereka duduk semeja makan dengan aku. Betul enggak saudara? Pengkhianatan terbesar, terberat, yang sulit kita bisa lupakan. Yang sulit bisa kita cungkil keluar, adalah karena kita dikhianati orang yang justru duduk semeja makan dengan kita. So I tell you, jangan jadi pengkhianat saudara. Jadi pengkhianat suamimu, jadi pengkhianat istrimu, jadi pengkhianat anak-anakmu, jadi pengkhianat gerejamu, jadi pengkhianat apapun dalam kehidupanmu. Gak enak ya saudara. Tapi beginilah firman Tuhan. Berat, dan Yesus ngalami itu. Dikhianati. Sampai ada lagunya zaman itu. Kiss of Death lagunya.
Iya, ciuman yang maut mendatangkan kematian. Pastor Budi perlu cari itu lagunya. Kiss of Death. Tapi nggak tahu ada yang bisa nyanyi nggak nanti. Dengan ciuman. Setelah itu tapi dia ngalami kesakitan dan ketakutan. Sampai akhirnya tapi dia lolos. Dia tetap on the track, taat sampai mati. Nah sekarang saya mau jelaskan. Apa maksudnya? Bersuka cita versus berduka cita. Saya yakin, saya tahu, saudara akan sangat masih nggak jelas. Bahkan saya khawatir salah, saudara mendefinisikan tentang sukacita. Ya, sukacita ini kalau dalam bahasa Inggris, rejoice. Saya khawatir saudara menganggap happier, gembira, perasaan senang. Saudara pikir itu juga sukacita. Tunggu dulu. Ya. Sekarang saya mau bahas dulu lawan kata dari sukacita itu pasti kalau saudara lihat Alkitab selalu ada dua kata ini disajikan bersamaan. Ganti sukacita, ganti duka cita, sukacita. Setelah duka cita hilang, sukacita. Ini dua kata yang bobotnya sama tapi maknanya apa yang didapat bertolak belakang. Ada nggak orang yang pecinta anjing, pecinta kucing di sini? Terus kucing saudara mungkin ditabrak sepeda motor mati. Temenmu atau keluargamu ngomong, bro aku turut berduka cita. Ada nggak? Ada nggak? Oh nggak ada pecinta anjing dan kucing? Oke. Pecinta motor atau pecinta mobil. Terus suatu saat mobilmu diserempet orang di parkiran atau di mall. Ada nggak temanmu yang ngomong, aduh mobil baru mahal, diserempet, aduh aku ikut berduka cita ya bro. Ada nggak? Loh ada nggak? Nggak ada kan? Kalau ada suruh dia konseling. Kalau ada yang ngomong begitu. Nggak ada. Selalu kata duka cita disampaikan di tempat ibadah penghiburan. Duka cita itu mewakili orang itu mengalami tragedi yang paling berat. Yaitu kehilangan bahasa formalnya, bahasa umumnya. Sekalipun sebenarnya nggak hilang. Kalau kita belajar Alkitab dengan benar. Saya pakai yang umum aja. Kehilangan atau ditinggalkan orang yang sangat dicintai atau dikasihi. Betul? Baru kita akan ngomong, aku ikut berduka. Aku berduka cita. Berarti kalau duka cita itu kehilangan orang yang sangat dicintai selama dia hidup sementara di muka bumi. Berarti sukacita harusnya dia mendapat. Betul gak? Kalau duka cita kan kehilangan nih. Kalau sukacita harusnya mendapat. Karena lawan kata kan. Berarti kalau sukacita itu harusnya saudara mendapat sesuatu yang memang harganya tidak bisa terkirakan lagi. Yang bobotnya sama seperti saudara kehilangan orang yang saudara cintai. Bisa ngerti gak dulu ini? Nanggap ya. Jadi makanya kenapa kok dengan sengaja Paulus nulis bersukacitalah pada saat situasi yang sementara yang ya nggak ada bobotnya sebenarnya. Itu dalam kondisi tidak mendukung. Dalam kondisi yang memang bagi Paulus loh ya, bagi Paulus kayak sampah. Nggak terlalu berguna, nggak terlalu penting yang sementara ini. Paham dulu ya? Maksud saya gini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang membuat kamu senang hari ini di kehidupan sementara, itu bukan sukacita namanya. Itu perasaan senang. Itu gembira. Kenapa? Karena nanti, misalnya nih, dapat undian dari bank 100 juta, bisa habis gak uang itu? Habis kan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau sudah habis, masih sukacita gak? Enggak kan? Enggak kan? Apapun yang di dunia ini,
membuat saudara senang sementara. Jadi nggak bisa dikatakan sukacita, cuma happy, perasaan senang sementara. Sedangkan sukacita yang dimaksud Paulus, bobotnya jauh lebih besar. Yang sampai di kekekalan nanti, sukacita itu ada. Paham dulu? Tuhan Yesus sekalipun dia di kayu salib, secara kasat mata, secara kelihatan, menderita, sakit, tragedi. Tapi bagi Tuhan Yesus itu sukacita. Kenapa? Karena dia tahu dia bakal menyelamatkan miliaran manusia kemudian setelah itu. Yang akan dibawa kepada kekekalan setelah itu. Oke, sekarang saya ini dulu. Jadi hari ini yang merasa berduka cita, yang merasa sulit, sampai akhirnya khawatir, it's okay. Karena kita memang manusia, khawatir itu seperti sinyal. Khawatir itu memang akan terus ada, saudara. Khawatir itu seperti sinyal dalam kehidupan kita. Yang mengasih tahu ada masalah, gitu ya. Kita khawatir. Yang tidak boleh, kita dikuasai kekhawatiran. Sampai akhirnya jadi ketakutan. Sampai akhirnya kalau udah takut jadi penyakit. Itu yang gak boleh. Ya. Nah, penelitian mengatakan orang-orang yang khawatir, yang takut, yang alami segala macam itu, ternyata bahkan kekhawatirannya itu banyak yang akhirnya tidak terjadi. Cuman digede-gedein aja. Manusia khawatir cenderung biasanya dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Akhirnya membuat dia ketakutan dan lain-lain, padahal nggak terjadi nanti. Makanya nggak perlu sebenarnya. Ya, tapi khawatir it's normal. Sampai menguasai jangan, sampai takut perlu konseling. Perlu belajar khusus. Oke? Nah, maka itu Tuhan Yesus katakan kemudian begini. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Sebentar lagi kalian akan menangis dan meratap. Ini konteksnya Tuhan Yesus mau naik ke kayu salib nih. Konteksnya. Dia tahu murid-murid bakal sedih, bakal berduka. Bahkan ada yang gak tahan bakal mengingkari pengharapannya. Mengingkari imannya. Makanya dia kasih pesan dulu. Dia ngomong, kamu akan meratap. Sedangkan orang-orang dunia, nah yang menentang Kristus, yang memang dari awal gak percaya pengajaran Kristus, dari awal gak percaya Kristus itu akan disalibkan dan bangkit, akan gembira. Dia akan, tuh kan kapok, syukur, kan udah tak kasih tahu, gak percaya lu. Akan begitu dia. Jadi jangan, jangan terganggu dengan orang-orang yang seperti itu, yang toksik begitu untuk mengganggu iman dan pengharapanmu. Karena memang ada dari dulu. Ya. Tetapi duka cita kalian kelak akan berubah jadi sukacita. Apa yang sebentar lagi kalian alami bisa digambarkan seperti perempuan hamil yang sudah tiba waktunya melahirkan. Dia akan merasa kesakitan. Tetapi sesudah anaknya lahir, dia tidak ingat lagi pada penderitaan yang dialaminya. Karena dia sangat senang bayinya sudah lahir dengan selamat ke dunia ini. Begitu juga kalian. Hei kalian semua yang hari ini bergumul. Kalian yang hari ini merasa menderita. Hei kalian yang hari ini merasa masalahmu paling besar di Pulau Bali. Saya kasih tahu. Sekarang kamu merasa sedih. Tapi tidak lama lagi kelak. Saat kalian melihat, ketemu dengan Kristus sendiri, kamu semua akan sangat bersuka cita. Pada waktu itu, kamu sudah melupakan kesulitanmu yang hari ini kamu alami. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang bisa menghalangi sukacita yang kamu alami. Ada yang yes, tapi ada yang masih, masa sih? Kok aku gak ngalami ya? Kok aku gak begitu ya? Bener toh itu? Nah, gak apa-apa. Gak apa-apa kan memang kita sedang belajar.
Ya, yang dimaksud Kristus adalah dia selalu fokusnya itu pada yang kekal sebab saudara. Fokusnya itu pada keselamatan manusia bukan dari penjajahan Romawi hari itu. Manusia waktu itu orang-orang Yahudi fokusnya pada keselamatan dari penjajahan Romawi. Diselamatkan, dibebaskan dari penderitaan yang sementara ini. Sedangkan Tuhan Yesus membahasnya bukan, itu gak penting. Yang penting itu yang nanti. Kan yang sekarang ini sementara. Aduh kamu yang 10 tahun lalu seneng selfie, bangga-bangga dengan wajahmu yang ganteng, cantik. Sekarang kan juga udah mulai agak ini kan, dak-dikduk kan, aduh kok mulai gini ya, aduh kok mulai gitu ya. Betul gak sih? Yang badannya six pack, 20 tahun lagi juga sudah mulai mikir, aduh kok jadi gini ya. Kok jadi one pack ya tiba-tiba. Loh iya kan? Sudahlah, yang sementara ini gak kekal, gak usah kepo, gak usah terlalu saudara itu kayak bumi ini runtuh gitu loh. Kalau yang sementara ini gak ideal, gak apa-apa, jalani aja. Jalani aja. Tenang aja. Dan Tuhan itu gak iseng. Kalau ini diizinkan terjadi, selama kita mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan bagian kita, dia bertanggung jawab. Sebab dialah provider kita. Dialah sesungguhnya memiliki kehidupan kita. Jadi gak usah khawatir. Oke? Nah, saya masuk lagi nih sekarang. Ini yang lebih sekarang, lebih penting. Doa dan permohonan dijawab, belum dijawab, bahkan tidak dijawab. Harus dengan pengucapan syukur. Ingat, dijawab puji Tuhan. Enggak dijawab, puji Tuhan. Belum dijawab. Nah, ini ya, sekarang. Yang ngantuk-ngantuk bangun dulu, ini penting. 10 menit ke depan, penting banget. Paga, ini bahasa Ibrani saudara. Saya harus pakai karena penting. Arti kata paga, satu, betul. Ada beberapa arti. Minimal ada 4. Tergantung konteks pemakaiannya. Tapi saya mau ambil 2 saja yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Paga berarti memohon atau berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu artinya memang paga. Tapi ada arti kedua yang tidak boleh kita lupakan. Paga berarti pertemuan, bertemu, berjumpa secara pribadi. Jadi waktu saudara sedang dalam posisi berdoa, memohon kepada Sang Raja, memohon kepada Tuhan, saudara gak cuma minta sebenarnya. Ada satu peristiwa lain yang gak kalah pentingnya. Peristiwa itu namanya bertemu, berjumpa. Jadi saya kasih tahu nih. Kalau tahun pertama saudara jadi orang Kristen, saudara berdoa minta mobil, it's okay, gak salah. Tapi kalau saudara sudah 10 tahun Kristen, belajar Alkitab, masih doa minta mobil, something wrong. Kamu cuma memohon dan kamu tidak mengenal siapa yang kau mintain itu. Lagi. Tahun pertama saudara berdoa minta pasangan hidupmu bertobat. Baik gak? Baik. Bahkan ada pengajaran yang ekstrim. Kalau malam dia tidur tumpangi tangan, olesi minyak, dan lain-lain, dan lain-lain. Saya gak ngomong itu salah, boleh-boleh saja. It's okay. Tapi 10 tahun dia gak bertobat, saudara cuma memohon saja, something wrong. Loh, betul gak? Bingung Mas Yan ya. Dia pergi karena apa? Karena Tuhan apa karena saudara? Hah? Pasangan hidup saudara meninggalkan saudara, gak mengasihi saudara sungguh-sungguh,
bikin masalah terus karena Tuhan apa karena saudara? Coba renungkan baik-baik. Dia nggak serumah secara kasat mata, nggak serumah sama Tuhan loh. Serumahnya sama saudara. Jadi kira-kira dia bermasalahnya sama siapa? Tapi kita minta Tuhan merubah dia. Tanpa kita pernah merenungkan. Dia begini ini karena saya apa karena Tuhan ya? Coba renungkan baik-baik. Coba renungkan. Jadi jangan terus kayak anak kecil yang nangis. Gak pernah dewasa. Cuma minta semua keinginannya diturutin aja. Tanpa tahu apa maksud dan kepentingan dan kebutuhannya. Betul gak sih? Saya kasih ilustrasi lagi ya. Kalau anakmu umur setahun nangis minta dibeliin robot-robotan di supermarket, kamu beliin gak? Masa kamu pukul, masa saudara pukul? Kalaupun gak punya uang pasti dijanjiin lah ya. Nanti ya bulan depan, nanti ya kalau ulanganmu bagus. Untuk menunda. Tapi kalau dia umur 30 tahun nangis minta robot, gimana saudara? Pak, aku beliin robot-robotan. Gimana saudara? Tapi umurnya 25 tahun. Itu. Gimana kira-kira? Nah itu gampangnya begitu loh saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu. Paham ya saudara ya? Nah, karena paga itu tidak cuman memohon, tapi juga ada yang namanya peristiwa perjumpaan. Makanya yang paling penting sebenarnya ini. Tujuan akhir dari doa bukan jawaban. Tapi keintiman dan pengenalan saudara makin benar terhadap siapa yang saudara sembah. Saudara bisa paham sekarang? Saya berharap pulang dari tempat ini, saudara mulai malu. Kalau doa minta yang harusnya saudara bisa adakan sendiri itu. Oh iya dong. Saudara harusnya mulai berpikir, kalau saudara minta orang-orang di sekitarmu yang kamu kasih dan kamu cintai itu toksik, kamu minta dia berubah. Saudara harus mulai berpikir. Jangan-jangan kita yang toksik. Jangan-jangan kita justru yang membuat dia jadi begitu. Saudara harus mulai berpikir. Nah, manusia kalau nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal pribadi Tuhan, tidak ada blueprintnya, contohnya. Yang benar, yang ideal kayak apa? Karena setiap orang yang toksik pun merasa dia benar. Setiap orang yang meminta dengan cara yang salah pun, yang ngeklaim barangnya orang mau mau direbut, mau dijarah. Bahasanya untuk pelayanan, dia juga merasa benar. Masalahnya. Betul gak sih? Ayo kita habis ini. Kumpulkan dua anak next gen. Kita doa keliling mulai besok sama puasa minggu depan. Keliling itu tanah di depan itu yang kosong-kosong. Supaya diberikan Tuhan untuk ibadah next gen. Benar gak sih itu? Seolah-olah hawa nafsu kita bungkus dengan bahasa untuk pelayanan lah, untuk Tuhan lah, untuk memuliakan Tuhan. Padahal tidak. Untuk kita mau mengaktualisasikan diri kita. Bahwa kita sanggup loh dapat tanah itu. Kita bisa loh. Kayak saya dulu dengan blow on-nya. Aku bisa juga buat gedung gereja. Ternyata gak bisa. Ternyata gak bisa. Iya, kita harus akui. Saudara mohon saya dimaafkan, saya jadi begini ya gara-gara gedung ini sebenarnya. Sebelum ada gedung ini saya gak begini, percayalah. Saya senang bercanda dulu. Tapi gara-gara ada gedung ini saya jadi menemukan kebenaran yang sebenarnya. Oke, ngerti sekarang ya? Tujuan akhirnya daripada doa. Loh, jawaban itu apa sih susahnya bagi Tuhan jawab doa saudara? Apalagi dia itu adalah kasih. Apa sih keberatannya Tuhan jawab? Tapi bagi Tuhan itu nggak penting. Yang penting dia itu pingin kita mengenal dia dengan benar. Penting nggak bagi saudara
meninggalkan warisan kepada anak-anakmu, nggak tahu berapa triliun. Pentingkah itu kalau dia nggak mengenal engkau? Apa lebih penting kamu nggak ninggalin warisan tapi dia tahu persis hatimu terhadap dia? Penting mana? Penting mana? Itu sebabnya kita kenapa ngadain parenting. Karena kadang-kadang orang tua merasa sangat naif banget. Seolah-olah anaknya akan aman, akan tentram. Kalau ditinggal mati, kalau ditinggalin warisan banyak. Jangan-jangan sudah tinggalin warisan banyak. Tadinya dia baik waktu ada kita nggak ada, malah dia rusak total gara-gara saudara kasih modal dia untuk bisa jadi rusak. Salah banget. Salah. Loh jadi nggak boleh Pak ninggalin warisan? Boleh, tapi itu nomor 3, 4, 5. Loh terus nomor satunya apa Pak? Tinggalin value, tinggalin firman. Tinggalin pengajaran yang benar. Jadi hati-hati ya. Nyekolahin anak di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan cuma karena murah. Cuma karena dapat beasiswa, hati-hati loh. Saya sih tetap mendorong kita. Loh ya sekolahin di yayasan yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengajarkan firman Tuhan. Karena di situ dia diisi alam bawah sadarnya. Saudara akan repot. Wah ini internasional school Pak. Kita gak mau terlalu fanatik Pak. Kita maunya ya dia pokoknya nanti bisa bahasa macam-macam. Bisa bahasa macam-macam kalau nanti ngerakit bom ya buat apa? Loh iya gak sih? Bisa bahasa macam-macam, bisnisnya gede, terus KKN sama pejabat korupsi, buat apa? Buat apa? Mendingan dia cuma bisa satu bahasa, dia jadi pebisnis yang sederhana aja, tapi dia melayani Tuhan dan cinta Tuhan. Itu lebih baik. I tell you, dulu saya juga gak begini. Dulu saya juga kepingin. Jadi yang wow, sukses menurut ukuran dunia. Yang dibangga-banggakan masuk ke majalah-majalah ekonomi dunia. Jadi jangan saudara. Sekali lagi jangan. Bersukacitalah senantiasa. Karena kamu sudah mendapatkan yang esensi dalam hidupmu. Kehidupan kekal. Yang sementara ini cuman sarana untuk hidup sementara dan latihan. Latihan apa? Nah, saya nonton film bagus kemarin. Conclave judulnya. Cerita tentang pemilihan paus. Dia ngomong begini. Jangan pernah kita minta dunia itu, Tuhan itu membuat dunia itu dirubah jadi pasti. Jelas. Orang kan kalau doa maunya begitu ya. Jalannya dilancarkan. Tandanya dikasih yang jelas. Betul gak? Seneng gak begitu? Seneng kan? Wah tanda-tandanya jelas nih. Supaya gak ada salahnya kita. Lancar, menuju terus naik. Bukan lagi kepleset, bukan lagi turun, bukan lagi keganjal. Ya gak salah sih, itu manusiawi banget. Tapi dia katakan gini. Pembunuh iman, pengharapan dan kasih itu adalah kepastian. Justru iman, pengharapan dan kasih tetap hidup. Karena Tuhan mengizinkan ketidakpastian dalam hidup kita. Tapi kalau sudah pasti semuanya, percaya deh. Percayalah. Doa makan saudara akan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mau tidur, terima kasih Tuhan. Percayalah. Karena semuanya sudah pasti kok. Sudah oke kok, gak ada masalah kok, sudah dijamin. Tapi justru ketidakpastian. Kita ini gak pernah tahu besok bakal sulit apa enggak. Gak pernah tahu bakal sakit apa enggak. Gak pernah tahu bakal bangkrut atau enggak. Gak pernah tahu bakal keputusan yang kita ambil hari ini salah atau enggak. Gak pernah tahu. Makanya kita tetap beriman. Berharap. Dan hidup dalam kasih-Nya. Clear ya? Oke, kurang 4 menit. Terakhir. Nah, ini penting nih. Kita tahu sekarang. Jadi sebelumnya tahu nggak?
Nah ya, hati-hati ini. Paulus nulis ini nih, karena dia ngalami kesulitan. Karena dia ngalami penganiayaan, dia ngomong, kita tahu sekarang, berarti sebelumnya dia juga nggak tahu. Sekarang baru dia tahu setelah ngalami semua itu. Dia baru tahu bahwa Allah turut bekerja ternyata dia bilang. Dalam segala hal, tentu saja pasti yang buruk yang paling dominan kan. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya. Saudara suka dipilih apa enggak? Nah, yang dipilih kata Paulus pasti ngelewati masa-masa sulit dan di masa-masa sulit itu Tuhan menyertai. Turut ikut bekerja dalam kehidupanmu di saat engkau sulit. Bukan Tuhan akan mengerjakan lo ya, bukan Tuhan menyelesaikan. Tapi dia ikut, dengan ikut ngapain Tuhan? Memberikan kekuatan, memberikan support, memberikan arahan. Supaya apa? Supaya kita jadi tahu bahwa kita salah. Bahwa kita duniawi banget. Bahwa kita fokus pada yang sementara saja. Itu. Sekarang jadi tahu. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk nih. Karena dia mau gak cuma sekedar milih-milih karena saudara lebih oke. Saudara dipilih karena saudara justru gak oke. Dan saudara mau dijadikan serupa dengan yang oke. Siapa itu? Gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung, menjadi model, menjadi contoh. Ini loh yang oke. Udah ya, setelah ini di Komsel gak usah ribut-ribut, gara-gara sih itu loh masuk kita jadi gak kompak. Udahlah gak usah begitu. Kenapa gak pernah Komsel? Gara-gara itu loh Pak masuk, itu toksik tuh Pak, saya jadi malas Komsel. Ada. Please, stop. Kalau kamu masih begitu, jangan-jangan kamu gak dipilih memang. Loh, jangan-jangan gak dipilih. Diproses gak mau. Dijadiin seperti Kristus gak mau. Mundur terus. Cari yang sesuai dengan maunya kita. Lah kalau saudara gak kayak Kristus, orang-orang itu servis saudara terus. Jadi kayak Kristus gak sih saudara? Ya jadi dirimu sendiri terus kan? Karena orang-orang menservis kita terus. Membenarkan kita terus. Iya. Makanya di tengah-tengah kita saya tahu kok. Ada yang membicarakan, ada beberapa mantan-mantan pemimpin di sini yang pergi ke sana, pergi ke situ. Ini Pak Gembala tahu gak sih ini Pak Chandra? Itu orang potensi pindah. Tahu saya. Loh terus kok didiemin aja Pak? Ya biarin gimana? Terus gimana dong? Menurut saya kalau dia dipilih, dia akan bertahan. Kalau dia mau jadi dewasa, dia akan berproses. Tapi kalau dia lari, kalau dia gak mau ngalami dijadikan seperti Kristus, gak mau ngalami yang namanya proses sanctification ini bersama-sama. Saya kasih tahu ya, saudara ngomong orang itu toksik, dia juga ngomong saudara toksik loh. Jadi jangan saudara pikir kalau saudara ngomong dia toksik, terus dia ngomong saudara vitamin gitu. Enggak, kita sama-sama racunnya. Sama-sama racunnya sebenarnya. Jadi enggak usah begitu, biasa aja. Yang pasti kita semua digesek oleh kehidupan ini seperti sudah dikasih contoh sama Salomo kan, seperti besi menajamkan besi, manusia membuat sesamanya jadi lebih oke. Jadi lebih mirip Kristus. Jadi lebih seperti yang sulung. Yang terakhir. Nah ini kata yang paling suka diklaim orang-orang Kristen kan. Ngapain aku harus terima Yesus? Supaya damai sejahtera. Padahal yang ngomong gak damai sejahtera masih khawatir. Ya enggak? Apa bedanya sih? Emang agama Kristen, kamu akan ngalami damai sejahtera. Benar. Loh iya loh, kita harus jujur loh. Damai benar gak sih kita ini?
Terakhir. Sudah minus. Akhirnya saudara-saudari, isilah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan apapun yang mulia. Yaitu semua yang baik. Isi pikiranmu dengan yang mulia, yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat. Jangan malu-maluin. Rugi nggak apa-apa tapi terhormat. Daripada untung tapi memalukan. Serius saudara. Dan terhormat. Serta hal-hal yang murni, yang sincere. Jangan punya hidden agenda. Jangan punya rencana tersembunyi. Murni aja, semua orang tahu. Kita semua masih butuh keuntungan, kita butuh hidup, semua orang tahu. Tapi tulus saja, tidak ada orang keberatan saudara terpelihara, diuntungkan oleh pekerjaanmu. Tidak ada orang keberatan sebenarnya. Maka dari itu, tulus saja, nggak apa-apa. Indah dan terpuji. Juga lakukan semua ajaran yang sudah. Ini. Lakukanlah semua ajaran. Lakukan loh ya, bukan cuma dengarkan, bukan cuma tulis-tulis di forward di WA, di foto-foto yang bagus terus dikirim ke saudara kita yang toksik. Jangan, nggak ada gunanya. Tapi lakukan semua ajaran yang sudah kamu tahu, kamu terima dari saya. Baik melalui perkataan maupun perbuatan. Nih lihat nih. Dengan demikian, Allah yang sumber ketenangan hati kita. Jadi ketenangan hatimu itu bukan karena depositomu sekarang 1 triliun. Bukan. Loh, sudah ada sejarah. Bagaimana Jepang dilululantakkan rata tanah. Itu yang depositonya triliun juga nangis semua kan. Gak ada gunanya semua waktu itu kan. Loh, sudah pernah terjadi di dunia-dunia luar. Yang namanya mata uangnya dikurangi nolnya 3, dikurangi nolnya 5 atau 4. Uangmu yang 1 juta tiba-tiba jadi 1.000. Sudah pernah terjadi semua. Jadi semua yang sementara tidak akan membawa ketenangan. Semua itu gak ada yang pasti sebab uncertainty. Lah ketenangan yang sejati adalah Allah yang adalah sumber ketenangan hati kita. Itu akan menyertai kita waktu kita hidup dan memikirkan dan fokus pada yang ditulis Paulus ini. Jadi kesimpulan saya tutup dengan satu kata. Jadi ketenangan hati atau damai sejahtera datangnya dari keputusan hidup kita untuk hidup dalam ajaran firman Tuhan. That's it. Tidak ada yang lain. Tidak ada rumus lain. Karena cuma orang-orang yang hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih karena melakukan ajaran Kristus. Mereka lah yang berhak untuk memperoleh sang sumber damai sejahtera itu. Menguasai hidupnya. Yang enggak, biar kamu Kristen. Kalau sumber damai sejahteramu dari uang, ya lihat aja nanti kalau devaluasi. Kamu pasti akan bingung. Kamu pasti akan morat-marit. Jangan. Loh Pak, tapi kalau nggak ada duit, kalau memang susah gimana Pak? Hei, jangan samakan manusia sama Allah sama dirimu. Jangan samakan Tuhan sama kita. Yang kalau nggak ada duit masalah. Ini loh, Bang Yos dulu pernah zaman baru-baru bertobat dia bersaksi. Nggak ada duit soalnya dia dulu waktu itu. Di PHK kena Krismon 98 ya. Dia kesaksian. Biasanya berasnya 1 ember, dimakan 1-2 minggu habis. Waktu itu karena nggak ada duit nggak bisa beli beras. Berasnya dimasak tiap hari tapi nggak habis-habis. Yang nggak tahu dia masih ingat nggak? Saya aja yang mendengar ingat. Tidak pernah habis memelihara dia. Akhirnya dia bisa hidup sampai hari ini. Jadi jangan pernah berpikir, lah kalau tapi nggak bisa gimana Pak? Lah tapi kalau nggak ada gimana Pak? Allah yang adalah sumber daripada ketenangan itu bukan kamu men. Bukan kita, bukan manusia. Loh terus nanti dia mau ngapain? Nggak usah tanya saya juga nggak tahu. Tuhan punya cara. Dia punya cara untuk memelihara saudara. Percayalah. Amin. Tuhan memberkati saudara. Yeay.